Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para santri Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara Jakarta dan seluruh pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in yang masih membahas seputar tentang najis maupun benda-benda yang najis dan cara mensucikannya. Namun marilah sebelum kita mengkaji ilmu fikih ini, terlebih dahulu kita hadiah Fatihah kepada musonifnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Zainuddin Ibni Abdul Aziz Al-Malibari nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fid daruni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhuru mutanajjisun bi ainiyatin bi ghuslin muzilin li sifatiha. Wa yadhuru dan menjadi suci. Wa yadhuru dan menjadi suci mutanajisun oleh benda yang terkena najis. Bi ainiyatin dengan najis ainiyah. Benda yang terkena najis, najisnya najis ainiyah, itu bisa menjadi suci. Najis ainiyah itu najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Sebaliknya kalau najis hukmiyah, najis yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, walaupun itu benda terkena najis ainiyah, tetapi bisa saja benda tersebut menjadi suci. Bagaimana caranya itu benda yang mutanajis menjadi suci? Biwaslin muzilin. Biwaslin dengan membasuh. Biwaslin dengan membasuh atau dengan basuhan. Muzilin yang dapat menghilangkan. Muzilin yang dapat menghilangkan li sifatiha terhadap sifat-sifatnya najis ainiyah. Li sifatiha terhadap sifat-sifatnya najis ainiyah. Apa saja sifat-sifat najis ainiyah tersebut? Min tu'min, yaitu rasa, walaunin dan warna, warihin dan bau. Jadi manakala benda mutanajis, benda yang terkena najis dengan najis ainiyah itu akan disucikan, caranya dengan cara
ya, seluruh sifat-sifatnya najis tersebut harus hilang dengan cara dibasuh, dengan cara disucikan. Jadi pada intinya bahwa kalau benda yang mutanajis tersebut setelah dibasuh, ya, setelah disucikan dengan air, di mana ketiga sifat tersebut hilang, maka benda tersebut, ya, akan menjadi suci. Ya, kita ambil contoh saja pakaian. Pakaian kita terkena najis. Apakah terkena kotoran manusia, kotoran kambing, kotoran ayam dan sebagainya? Ya, asal itu tiga sifat, warnanya kotoran, baunya kotoran, dan rasanya kotoran itu enggak ada atau sudah hilang karena sudah dibersihkan dengan air, maka benda tersebut yang berupa pakaian yang mutanajis, yang terkena najis, itu menjadi suci. Selanjutnya walayadurru. Walayadurru dan tidak masalah. Kalau bahasa apa adanya, walayadurru dan tidak berbahaya. Tapi yang lebih mudah dipaham, walayadurru dan tidak masalah baqaulaunin oleh tetapnya warna, baqaulaunin oleh tetapnya warna, aurihin atau bau. Asuro yang sulit, asuro yang sulit, zawaluhu oleh menghilangkannya, launin aurihin. Jadi andekan ada benda yang terkena najis, ya kan tadi syaratnya benda itu bisa menjadi suci ketika sudah dibasuh, ketika sudah disucikan, dengan catatan tiga sifatnya itu hilang. Tapi manakala itu benda yang terkena najis, sudah disucikan, sudah dibasuh dengan air, ternyata warnanya atau baunya, ya, itu masih tetap atau masih tersisa di situ, dan karena sulit untuk dihilangkan, ya, maka benda tersebut tetap dihukumi suci. Ini kalau memang salah satunya saja, mungkin warnanya saja atau mungkin baunya saja. Yang penting bukan rasanya. Jadi andikan ada pakaian kita terkena najis, ya, najisnya itu mungkin warnanya merah. Sudah disucikan itu pakaian, ya, rasanya sudah hilang, rasa najis, baunya sudah hilang, warnanya masih tersisa, ya, sudah digosok, sudah diapakanlah pokoknya, tetapi sulit itu warna dihilangkan, maka dimakfu atau dimaafkan. Atau rasanya najis sudah enggak ada, warnanya juga sudah hilang, ternyata baunya masih tersisa, padahal sudah disucikan, sudah dibasuh berapa kali. Maka, ya, yang model begini karena memang sulit dihilangkan, asal memang salah satu di antara warna atau bau, maka hukum daripada benda yang mutanajis tersebut, ya, itu dihukumi suci. Jadi intinya kalau yang tersisa itu adalah warna atau bau, ya, itu salah satunya. Kalau enggak warnanya, ya baunya masih tersisa, ya. Tetapi memang karena sulit, kita sudah berusaha, sudah berikhtiar bagaimana caranya untuk menghilangkan najis tersebut, ya. Tetapi ternyata masih tersisa warna atau baunya. Nah, kalau memang sulit untuk dihilangkan, maka benda yang mutanajis tersebut, ya, sudah dihukumi suci. Walau min mughalladhin, walaupun dari najis mughalladh, sekalipun yang tersisa baik itu warna maupun baunya, ya, dari sisa-sisanya najis mughalladh seperti najisnya anjing dan babi, maka mutanajis tersebut hukumnya menjadi tohirun, menjadi suci jikalau memang asuro zawaluhu, kalau memang sulit untuk dihilangkan. Fa'in baqiya maka apabila masih tetap, fa'in baqiya maka apabila masih tetap oleh dia launun aurihun, fa'in baqiya maka apabila masih tetap oleh launun aurihun, lam yadhur maka tidaklah suci oleh mutanajis. Lam yadhur maka tidaklah suci oleh mutanajis.
Tetapi andekan yang masih tetap itu adalah warna dan baunya, kedua-duanya masih tersisa. Walaupun sulit untuk dihilangkan, ya, kalau memang dua-duanya atau dua sifat tersebut masih tetap, maka kata ulama lam yadhur, tidak suci. Ya, benda yang terkena najis tersebut, andekan warna dan baunya masih tetap, maka hukum najisnya tetap ada. Tadi dimakfu atau dimaafkan andekan salah satunya, ya, warnanya atau baunya. Tapi kalau kedua-duanya sifat warna maupun sifat bau itu masih tetap, maka lam yadhur, benda yang mutanajis itu hukumnya tidak suci. Alias dalam arti kata benda tersebut masih dihukumi najis. Wa mutanajisun, dan bisa menjadi suci oleh benda yang terkena najis bihukmiyatin, dengan najis hukmiyah. Kalau tadi benda yang terkena najis dengan najis ainiyah, sekarang najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak memiliki sifat-sifat seperti sifatnya najis ainiyah, warnanya, baunya, dan rasanya. Ya. Jadi najis hukmiyah yang berada pada benda tersebut, atau intinya benda yang terkena najis hukmiyah, itu juga bisa menjadi najis. Contohnya apa? Kabaulin. Kabaulin seperti kencing atau air kencing Java yang kering oleh dia baul. Walam yudrok, dan tidak ditemukan. Walam yudrok, dan tidak ditemukan lahu bagi dia baul. Lahu bagi dia baul sifatun, oleh sifat. Dengan cara bagaimana benda yang terkena najis hukmiyah itu bisa disucikan? Bijaril ma'i, dengan mengalirkan air. Bijaril ma'i, dengan mengalirkan air, alaihi, di atas, alaihi di atas mutanajisin bihukmiyatin, marrotan, dengan sekali. Jadi kalau benda yang terkena najis hukmiyah, ya contohnya lantai. Nah, kalau najis hukmiyah itu di kitab-kitab lain itu diterangkan adalah najisnya air kencing seorang atau air kencingnya anak laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, ketika itu air kencing berada di lantai, ya, kan secara otomatis lantainya itu terkena najis hukmiyah. Cara mensucikan lantai tersebut cukup hanya mengalirkan air yang suci. Sekali saja itu sudah suci. Makanya tadi kan dalam catatan walam yudrok lahu sifatun. Kalau memang itu air kencing tidak memiliki atau tidak ditemukan sifat apapun dari 3 sifat yang 3, warna, bau, dan rasa. Nah, itu disebut dengan najis hukmiyah. Nah, cukup cara membersihkannya itu lantai hanya diguyur sekali, itu hukum najisnya sudah hilang. Wa ingkana. Nah, ini kalau wa ingkana atof kembali kepada mutanajisun bi ainiyatin, ya. Wa ingkana, walaupun adanya mutanajis. Wa ingkana, walaupun adanya mutanajis, habban, itu berupa biji. Habban itu berupa biji. Aulahman atau daging. Aulahman atau daging. Tubiho. Tubiho yang dimasak. Tubiho yang dimasak terhadap lahmun. Binajin. Binajin dengan najis. Ausauban atau pakaian. Ausauban atau pakaian subiho. Subiho yang diwarnakan. Subiho yang diwarnakan terhadap saub binajin dengan najis. Ya. Jadi walaupun benda yang terkena najis berupa biji-bijian. Ada biji-bijian, biji buah terkena najis. Ya. Maka hakikatnya najis itu nggak sampai tembus ke dalam batin atau bagian dalamnya habun.
Nah, ini kita perlu tuliskan dulu. Fayadhuru. Fayadhuru maka suci. Fayadhuru maka suci batinuha. Batinuha oleh batinnya atau bagian dalamnya habban aulahman bisobil ma'i dengan mengalirkan air. Bisobil ma'i dengan mengalirkan air atau menuangkan air ala zohiriha. Ala zohiriha di atas zohirnya atau bagian luarnya habban ilakhirihi. Kasaifin seperti halnya pedang. Ini contoh lain. Hukumnya disamakan. Kasaifin seperti halnya pedang. Sukiya. Sukiya yang disiramkan. Atau sukiya yang disiram terhadap saifun. Wahuwa sedangkan adapun dia saifun. Wahuwa sedangkan adapun dia saifun. Muhma. Muhma itu benda yang terbakar. Muhma itu benda yang terbakar binajin dengan najis. Ya. Jadi keterangan wa ingkana habban aw lahman tubiho binajin ila akhirih ini merupakan hoyah, batasan klimak, batasan terakhir dari hukum tentang cara menghilangkannya najis pada benda yang terkena najis. Yang dimaksud wa ingkana habban, walaupun benda yang terkena najis itu berupa biji, ya, seperti biji-bijinya buah itu kan masih ada yang bisa dimakan, ya. Nah, ini ketika itu biji terkena najis, bukan berarti seluruh bagian biji-bijian itu kemudian najis semua. Ya, kita ambil contoh umpama biji buah rambutan atau biji buah tertentu yang masih boleh dimakan. Nah, ini ketika buah atau ketika biji-bijian tersebut akan kita makan, maka cukup bagian luar yang terkena najis tinggal disucikan. Atau bahkan tadi dikatakan walaupun daging yang dimasak dengan najis, maksudnya itu daging dimasak dengan mungkin cairan yang terkena najis. Daging tersebut masih bisa dimakan. Ya, dengan catatan itu najis yang ada di bagian luarnya daging yang dimasak bersama najis itu, ya cukup dihilangkan dengan air. Asal bau najisnya nggak ada, warnanya nggak ada, rasa najisnya nggak ada, maka daging tersebut masih boleh dimakan. Karena bagian batinnya atau dalamnya daging tersebut itu hukumnya masih suci. Atau mungkin tadi dikatakan al-sauban, ya, subiho binajin, pakaian yang diwarnakan dengan warna najis. Dalam arti mungkin ada kain dicampur dengan pewarna, pewarnanya itu tercampur dengan najis. Secara otomatis benda tersebut atau kain tersebut ikut najis. Nah, apakah sampai di situ pakaian kemudian dibuang saja karena najis? Ya, nggak bisa. Artinya boleh-boleh saja. Kalau itu kain masih akan dimanfaatkan, maka ya najis yang berada pada kain tersebut yang sudah tercampur dengan pewarna, ya, yang penting warnanya najis itu hilang, rasanya juga hilang, baunya juga hilang. Walaupun itu kain barusan dikasih pewarna, di mana pewarnanya itu tercampur dengan najis. Nah, ini disamakan dengan suatu kasus kasaifin sukiya wa muhma binajin, seperti pedang yang disiram dengan najis, di mana pedang itu kemudian dibakar bersama dengan najis. Ya, ada pedang. Pedang itu kan terbuat dari besi. Ya, nah itu pedang dibakar. Cara pembakarannya dicampur dengan najis. Nah, apakah pedang ini selamanya total najis? Enggak. Itu pedang bisa menjadi suci, ya, selama itu pedang najis-najis yang ada di luarnya itu dihilangkan. Kemudian selanjutnya wayustarotu. Wayustarotu dan disyaratkan fi tuhril mahalli atau fi tuhril mahalli yang lebih tepat. Fi tuhril mahalli di dalam sucinya tempat. Jadi ketika tempat itu terkena najis, bagaimana syaratnya supaya tempat tersebut kembali menjadi suci?
Wa yustaratu, dan disyaratkan fituhril mahalli di dalam sucinya tempat, wurudul ma'i, oleh mendatangkan air al-qalili yang sedikit. Wurudul ma'i, oleh mendatangkan air al-qalili yang sedikit, alal mahalli, di atas tempat, alal mahalli, di atas tempat, al-mutanajisi, yang najis. Kalau ada suatu tempat terkena najis, maka cara atau syarat untuk membersihkan, untuk mensucikan tempat tersebut yang terkena najis, maka dengan cara mendatangkan air yang sedikit, ya, diguyurkan atau dialirkan ke tempat yang najis tersebut, maka najis itu akan hilang. Nah, ini persoalannya, bagaimana kalau istilahnya tempat atau benda yang terkena najis itu bukannya dialirkan air, tapi justru diletakkan di air yang sedikit, yang sedikit atau bukan air kasir. Nah, kita lanjutkan. Fa'in waroda, maka apabila datang mutanajisun, oleh benda yang terkena najis. Maksudnya datang adalah benda yang terkena najis justru ditaruh di air, bukannya air yang mengalir, tetapi bendanya yang mendatangi. Kita lanjut. Fa'in waroda, maka apabila mendatangkan atau didatangkan mutanajisun, oleh benda yang terkena najis, alamain, di atas air, kolilin, yang sedikit, lakasirin, bukanlah air yang banyak. Tanah jasa, maka menjadi najis oleh dia maun. Tanah jasa, maka menjadi najis oleh dia maun. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah oleh dia maun. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah oleh dia maun. Ada suatu benda atau tempat, boleh benda, terkena najis. Cara menghilangkan najisnya itu bukan berarti bendanya yang didatangkan di air itu, apalagi airnya sedikit, tapi justru airnya yang harus dialirkan, yang harus didatangkan, yang harus dituangkan, ya, kepada benda yang terkena najis itu. Ya, kecuali airnya banyak. Nah, di sini dikatakan, ya, wa illam yataghayyar, walaupun air yang sedikit itu enggak berubah. Kita ambil contoh, kita punya pakaian, apakah sarung, ya, baju, mukena dan sebagainya, terkena najis. Nah, di ember ada air yang suci tapi kolil, sedikit. Nah, bagaimana cara mensucikan ini benda, ini kain yang terkena najis? Airnya yang justru dialirkan ke benda yang terkena najis, bukan benda yang terkena najis yang dituangkan, yang diletakkan di air yang sedikit itu. Walaupun air tersebut tidak mengalami perubahan. Kecuali airnya itu banyak. Contoh, di sungai, atau mungkin, ya, di laut, atau mungkin danau, ya, yang airnya banyak lah, ya. Nah, itu andekan pakaian kita yang terkena najis langsung diletakkan di situ, disucikan, diangkat, langsung suci. Nah, oleh karena itu gambarannya begini. Supaya kita mensucikan pakaian kita itu benar-benar pakaian tersebut hukumnya suci, ya, seperti yang sering saya sampaikan kepada para santri semuanya, kita mensucikan pakaian. Sekali, dua kali, ya, nggak apa-apa. Umpamanya satu contoh, di ember sudah ada air, pakaian kita letakkan di situ. Ya, walaupun di situ memang belum, ketika pakaian kita yang terkena najis kemudian diletakkan di air yang ada di ember, walaupun air itu sedikit, kemudian kita gosok, kita sucikan. Nah, andekan selama belum ada air yang suci dialirkan pada pakaian tersebut, maka walaupun pakaian tadi yang terkena najis sudah disucikan, kelihatannya suci, kelihatannya najisnya sudah nggak ada, maka tetap pakaian tersebut hukumnya masih mutanajis. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mensucikan pakaian atau benda yang terkena najis
benar-benar itu benda, itu pakaian menjadi suci, ya caranya setelah sekali dua kali kita sucikan, maka yang terakhir pakaian kita angkat, kemudian dari atasnya pakaian kita alirkan air. Nah, ini dalam rangka untuk menghilangkan hukum najis dari pakaian tersebut atau benda tersebut yang terkena najis. Jadi pembilasannya itu yang terakhir harus menggunakan air yang suci dan dialirkan dari atas ke bawah, maka hukum najis yang berada pada kain tersebut ya itu hilang. Dalam arti kata pakaian tersebut menjadi suci. Wa faraqo dan berbeda al-waridu oleh air yang mendatangi wairohu terhadap selainnya warid. Wa faraqo dan berbeda al-waridu oleh air yang mendatangi wairohu terhadap selainnya dia warid. Bikuwatihi sebab kekuatannya dia warid. Bikuwatihi sebab atau dengan kekuatannya dia warid. Likaunihi karena adanya dia al-warid. Likaunihi karena adanya dia al-warid. Amilan. Amilan itu yang bekerja. Garis miring menolak. Dalam arti kata menghilangkan najis. Amilan itu yang bekerja. Garis miring atau menghilangkan najis. Jadi berbeda air yang mendatangi dengan air yang didatangi itu beda. Jadi kenapa sih tata cara menghilangkan benda yang terkena najis dengan cara airnya yang dituangkan, airnya yang dialirkan, bukan benda yang terkena najisnya itu justru yang dituangkan? Karena apa? Al-waridu ya huwairuhu bikuwatihi likonihi amilan. Yang dimaksud air yang mendatangi suatu benda itu punya kekuatan untuk menghilangkan atau untuk menolak najis. Berbeda dengan air yang didatangi benda yang terkena najis, itu tidak punya kekuatan. Jadi seolah-olah stagnan, monoton. Ya. Jadi air yang dituangkan, air yang dialirkan terhadap benda yang terkena najis itu adalah amilan, bisa menolak najis. Punya kekuatan untuk bekerja menolak najis. Falau tanajasa maka apabila terkena najis. Falau tanajasa maka apabila terkena najis famuhu oleh mulutnya seseorang. Bagaimana kalau mulutnya orang terkena najis? Kafa maka cukup. Kafa maka cukup ahdul ma'i oleh mengambil air. Kafa maka cukup ahdul ma'i oleh mengambil air biadihi dengan tangannya dia man atau seseorang. Biadihi dengan tangannya dia man. Ilaihi kepada famun. Jadi kalau ada orang mulutnya terkena najis, maka cukup. Ya, cukup mengambil air, kemudian dibersihkan mulut tersebut. Ya intinya sih andekan najisnya berada di dalam mulut, ya perlu kumur. Ya, nggak boleh menelan apapun kalau kita belum berkumur, kalau kita belum menghilangkan najis. Tapi kalau najisnya berada di luar mulut, ya, yang terpenting mulut kita, batasan-batasan yang terkena najis, kita basuh dengan air. Wa ilam yu'liha. Wa ilam yu'li. Atau wa ilam ya'lu. Ya, wa ilam ya'lu walaupun. Wa ilam ya'lu walaupun tidak. Walaupun tidak meletakkan oleh diaman terhadap yadun. Wa ilam ya'lu walaupun tidak meletakkan oleh diaman terhadap yadun alaihi di atas famun. Walaupun tangannya itu tidak selalu diletakkan di atas mulutnya orang tersebut. Ya, yang penting mulut itu sudah terkena air, najisnya dihilangkan dengan air itu, ya maka mulut itu menjadi suci. Kamakola sebagaimana berkata syekhuna oleh guru kita. Wajibu dan wajib waslukul lima. Waslukul lima membasuh tiap-tiap sesuatu. Wajibu dan wajib. Waslukul lima oleh membasuh tiap-tiap sesuatu fi hadis zohiri. Pada batasan sesuatu yang tampak. Fi hadis zohiri pada batasan sesuatu yang tampak. Minhu
dari dia famun. Berarti bagian luar yang kelihatan dari mulutnya seseorang. Walau bil idaroti, walaupun dengan memutarkan air. Walau bil idaroti, walaupun dengan memutarkan air. Kasobimain. Kasobimain seperti menuangkan air. Fi inain pada air. Fi inain pada air mutanajisin yang terkena najis. Wa idarotihi. Wa idarotihi dan memutarkan maun. Wa idarotihi dan memutarkan maun bijawanibihi pada kanan kirinya. Famun. Walaya juzu dan tidak diperbolehkan lahu bagi diaman. Walaya juzu dan tidak diperbolehkan lahu bagi diaman. Ibtila'u syai'in. Ibtila'u syai'in oleh menelan sesuatu. Ibtila'u syai'in oleh menelan sesuatu. Qoblat tadhiri famihi. Sebelum mensucikan mulutnya diaman atau dia seseorang. Qoblat tadhiri famihi. Sebelum mensucikan mulutnya diaman. Hatta bil ghorghoroti. Hatta bil ghorghoroti sehingga sampai kepada tenggorokan, ya. Jadi kalau mulut seseorang terkena najis, pada intinya bahwa menurut guru kita, menurut Syekhuna, bahwa batasan-batasan sesuatu yang terkena najis, ya, yang tampak itu harus disucikan walaupun dengan cara memutarkan air, ya, kanan kiri daripada tempat yang terkena najis. Ya, artinya kan mulut kan ada anggota luar, ada anggota dalam. Intinya kalau mulut kita terkena najis, ya, segala sesuatu bentuk najis yang tampak harus dihilangkan. Bahkan batasan-batasannya, ya, batasan tempat atau kulit yang terkena najis itu harus disucikan juga. Nah, andaikan yang kena najis itu di dalam mulut kita, berarti anggota dalamnya, ya, kalau di luar kan mungkin kisaran bibir. Nah, kalau di sini yang dimaksud lebih di dalamnya mulut. Maka perlu kita itu berkumur dengan air yang suci. Sebelum berkumur dengan air yang suci, ya, kita tidak boleh menelan makanan, menelan benda apapun, ya, sampai kepada tenggorokan. Supaya benda yang terkena najis itu tidak masuk ke dalam perut kita. Farun, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu kajian kita tentang bagaimana cara mensucikan benda yang terkena najis. Para hadirin, para santri, para pendengar sekalian bisa melihat kembali keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in supaya kita lebih paham dengan tafakur yang mendalam. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Pengetahuan kita bertambah, apalagi di dalam bulan suci Ramadan kita mengkaji ilmu satu huruf saja. Ya, kalau di hari-hari biasa itu pahalanya 10, tetapi kalau di dalam bulan suci Ramadan Allah akan melipat gandakan. 1 jam kita ngaji, ya, itu Allah akan melipat gandakan berlipat-lipat yang tidak ada hitungnya, yang tidak ada hitungannya, ya, di mana manusia tidak akan tahu, hanya Allah saja yang tahu. 1 huruf itu akan dikasih pahala, apalagi 1 jam berhuruf-huruf kita mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan kalimat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.